Oke, selamat datang teman-teman semua. Pada hari ini kita ingin coba belajar atau kita coba praktik mengenai import data. Jadi bedanya apa sih import data sama yang kemarin udah kita lakuin? Nah, import data itu berkaitan dengan setup. Jadi ada beberapa langkah yang kita hanya memasukkan Excel saja gitu. Jadi di sini ada pada langkah keempat yaitu input cowoknya chart of account yang teman-teman kemarin ikut sendiri, jadi sekarang importnya dari Excel yang diberikan. Terus ke-8 itu customer dan ke-9 itu adalah vendor. Jadi nanti kita tinggal masukin ke dalam accurate aja Excel, jadi tinggal diimport kayak gitu. Jadi hari ini kita mau belajar dari Interactive Consulting nih, nama perusahaannya Interactive Consulting. Dia dimiliki oleh Engineers dan juga pada tanggal 1 September 2023, ENGIE memutuskan untuk menyewa ruangan lain untuk memperluas kantornya. Terus kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan biasa selama bulan September tahun 2023 adalah sebagai berikut. Di sini ada clue-cluenya nih. Saldo per 1 September 2023 berarti nanti bisa berhubungan dengan uh, yang namanya tanggal cut off kayak gitu. Jadi ini udah diberikan sekian sekian sekian. Nah, jadi langsung aja kita coba praktik. Oke, jadi kan tadi saya sempat singgung Excel-nya. Nah, Excel udah saya berikan di dalam file Teams. Itu nanti ada folder kalau misalkan teman-teman buka, ada folder yang namanya import data. Nah, di sini teman-teman download dulu nih, yang daftar akun, daftar pelanggan, daftar pemasok. Itu nanti teman-teman download dulu, supaya nanti datanya itu, Excel-nya itu bisa langsung diimport ke dalam Accurate. Jadi oke, kita coba dulu. Karena ini perusahaan baru lagi, maka dari itu kita buat database baru, pakai yang paling sebelah kiri, kita membuat perusahaan baru, create new company. Jadi masukin aja kayak biasa, titik 3, terus teman-teman tinggal pilih mau teman-teman taruh di database teman-teman di mana. Nah, jadi teman-teman tinggal namain. Tadi kan sesuai nama perusahaannya ada Interactive Consulting. Teman-teman bisa lihat di modul juga. Nama perusahaannya adalah Interactive Consulting. Dia tinggal namain aja sesuai dengan nama perusahaannya. Namanya adalah Interactive Consulting. Kalau udah bisa teman-teman buat, klik create, nanti tinggal klik OK. Oke, ini kalau udah muncul kayak gini, tetap aja kayak kemarin. Ini adalah settingan default, jadi saya ID supervisor, passwordnya juga supervisor. Jadi teman-teman bisa copy paste, tulis ulang, kemudian klik OK. Nah, berhubung di sini teman-teman langsung dikasih step yang melalui import data akun, jadi teman-teman bisa masukin sendiri dulu nih. Karena ini kayak biasa yang kemarin kita pilih bahasa Inggris, terus pilih yang advance setup-nya juga, terus masukin currency-nya. Jadi teman-teman bisa lihat currency-nya di sini pakai lambang dolar. Jadi teman-teman bisa masukin aja namanya dolar. Rate itu karena di sini belum ada di convert ke dalam rupiah, jadi rate itu 1, ya $1 sama dengan $1. Country-nya itu bebas, yang pakai dolar apa? Kalau saya pakai USD aja. Country-nya Amerika maksudnya. Simbolnya itu USD. Teman-teman bisa enter sekali sampai dia itu ke bold kayak kemarin ya. Terus kalau udah bisa kita next ke step berikutnya. Jadi sama aja ini masukin company name-nya itu adalah Interactive Consulting. Terus alamatnya
Kita lihat di modul, coba ada alamatnya atau enggak. Dia nggak sebut alamatnya, jadi teman-teman bisa isi aja bebas, jalan kemana aja, bla bla bla. Terus yang penting adalah start date dan fiscal year-nya. Ini udah sempat saya singgung, start date-nya adalah sebelum tanggal 1 September 2023. Satu tanggal sebelum tanggal 1 September 2023. Tapi kalau misalkan teman-teman sadar, nanti di bawah itu ada yang namanya kita ngejurnal. Jurnal itu nggak dimulai tanggal 1 September. Sebenarnya nggak apa-apa. Walaupun di sini nggak mulai 1 September, teman-teman itu bisa dapat mempermudah. Seenggaknya di bulan September ini kan pasti ada tanggal 1. Nah, sebelum tanggal 1 pasti ada tanggal 30 bulan berikutnya, yaitu 30 atau 31 bulan berikutnya. Jadi teman-teman bisa hitung, berarti tanggal 30 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 30 Agustus, 30.08 2023. Gitu. Nah, 1 September, berarti tanggal 1 hari sebelumnya, tanggal 30 Agustus 2023. Terus fiskalnya teman-teman masukin cukup 23 aja, 2 angka terakhir, 2 digit terakhir. Nah, default periodnya itu teman-teman biarin aja. Gitu. Teman-teman kalau udah bisa klik next. Nah, ini ada yang harus diganti taxable company-nya sama kayak start date atau cut off-nya tanggal 30 bulan 8 tahun 2023. Tuh, tanggal 30 08 2023. Kalau udah bisa teman-teman next. Nah, ini yang bedain kita yang import data dengan yang manual. Kalau misalkan manual kan teman-teman masukinnya di sini, di add. Terus teman-teman masukin sendiri, pilih account tab-nya, account number-nya disesuaikan, namanya juga. Kalau misalkan sekarang, kita itu yang namanya import data. Jadi teman-teman bisa klik yang biru-biru di sini, yang klik here to import from file. Nanti tampilannya bakal kayak gini. Nah, kalau misalkan tampilannya udah kayak gini, teman-teman pilih yang ini. Yang ada titik, yang ada gambar foldernya yang kecil, bukan yang ekstrak data, yang kecil ini. Jadi teman-teman cari, tadi teman-teman downloadnya di mana yang ada 3 macam itu. Tapi jangan lupa file tab-nya itu diganti dulu jadi Excel. Supaya apa? Nanti supaya muncul si daftar pemasok, daftar pelanggan, sama daftar akun. Nah, karena kita memasukin daftar akun dulu, yang pertama kan tadi cowok itu kan adalah daftar akun. Jadi kita pilih daftar akunnya, kemudian kita pilih open. Lalu setelah di open, nanti baru teman-teman klik yang ekstrak data supaya data di Excel daftar akun ini nanti bakalan muncul di bawah sini. Di bawah available source ini nanti ada nama akunnya kayak gitu. Emang agak lama, jadi teman-teman sabar aja tunggu gitu. Lalu kalau sudah muncul seperti ini, baris yang pertama teman-teman ini bisa teman-teman klik sampai dia biru. Nanti baris pertama ini kita hapus, karena ini judulnya, jadi kita nggak pakai judulnya untuk di dalam akun cowoknya. Jadi bisa teman-teman klik sampai biru begini di bagian account number, nanti teman-teman klik kanan, lalu delete. Nanti itu akan terhapus satu row. Jadi satu row ke kanan itu akan terhapus kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu step berikutnya adalah teman-teman sama ini. Kan tadi ada yang namanya source available source. Terus nanti ada yang namanya kolom data. Jadi kayak tadi account number-nya itu nanti di accurate ini bakal disamain sama apa. Jadi coba kita coba dulu. Account number-nya ini teman-teman klik sampai nanti muncul Dropbox kayak gini, dipilih account number. Jadi biar disesuaikan gitu. Kolom 0 itu adalah nomor akunnya, kolom 1 itu nama akunnya, kolom 2 itu adalah account tab-nya, dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita di sini tugasnya samain source kolom data sama define to field name. Jadi di accurate itu biar sesuai nanti masuknya.
gitu. Terus nanti masukin account name-nya itu teman-teman pilih jadi account name gitu. Terus account type ini teman-teman pilih jadi account type. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Jadi ini nanti teman-teman samain aja cash or bank sama diklik 2 kali sampai muncul Dropbox. Terus cash or bank, terus account receivable teman-teman masukin sama kayak account receivable. Other current asset sama teman-teman juga masukin other current asset. Fixed asset teman-teman juga masukin, sesuaiin. Pokoknya namanya di sini sama. Kalau misalkan di curate itu jangan di scroll ya teman-teman, cukup teman-teman klik yang pinggir sini atau teman-teman bisa drag kayak gitu. Terus accumulated depreciation-nya teman-teman ganti jadi accumulated depreciation. Accounts payable-nya juga disesuaikan jadi accounts payable. Ada current liability teman-teman sesuaikan jadi ada current liability. Equity juga teman-teman sesuaikan jadi equity. Terus bisa teman-teman turunin sedikit, revenue-nya kita sesuaikan jadi revenue. Expense-nya juga teman-teman sesuaikan jadi expense. Nah, ini nanti jangan di scroll lagi. Nanti kalau misalkan di scroll, apa yang teman-teman udah kerjain itu pasti takutnya hilang kayak gitu. Kalau sudah, itu bisa teman-teman oke, karena kita sudah selesai. Terus currency-nya teman-teman juga pilih. Currency-nya adalah currency. Terus USD-nya disamain aja ke tadi dolar kayak gitu. Terus teman-teman pilih oke. Nah, di sini ada selanjutnya itu parent. Kita sesuaikan sama di modul, dia ada parent account. Terus saldo awal kita samain aja jadi opening balance. Nah, kalau sudah semua, kan udah keisi semua nih account number-nya sudah sesuai. Terus yang tadi udah dihapus. Terus kemudian teman-teman bisa pilih yang paling pojok kanan. Kita import datanya ke dalam accurate kayak gitu. Di loading, dia akan muncul informasi kayak gini. 31 data itu terrecord. Nanti bakal masuk ke dalam colanya. Gitu. Jadi nanti otomatis nih. Kalau misalkan kemarin kan kita isinya satu-satu dari menu yang ini. Sekarang kita tinggal uh, masukin aja si Excel-nya ke dalam sini. Kayak gitu. Kalau sudah, jangan lupa bawahnya ini disamain opening balance pada return earning. Boleh. Selanjutnya bisa kita pilih next. Nah, di sini kita samain yang kayak kemarin. Yang cuma diganti adalah accounts payable sama accounts receivable. Accounts payable-nya kita ganti jadi hutang usaha. Account receivable-nya kita ganti jadi hutang usaha. Nggak ada dolarnya, kenapa? Karena di default Excel-nya kayak gitu, jadi nggak apa-apa. Disamain aja accounts payable sama hutang usaha, account receivable sama piutang usaha. Sisanya kalau misalkan ada teman-teman yang kosong kolomnya, ini bisa teman-teman isi sendiri. Sesuaiin sama yang ada di sini. Kalau udah bisa teman-teman next. Yang terms of payment, teman-teman cukup enter aja sampai dia muncul COD. Tuh. Kalau sudah, yang taxes ini dibiarin aja karena tidak ada pajaknya. Kalau udah bisa di next. Yang customer type dan shipment method juga biarin aja karena di perusahaan jasa itu nggak ada customer type sama shipment methodnya. Nah, selanjutnya kita mau import data pelanggan. Caranya sama kayak tadi, teman-teman kan kemarin biasanya masukin di sini, di add, terus masuk di luar sini, masukin satu-satu, terus teman-teman enter, masukin lagi. Nah, sekarang itu kita tinggal import. Pilihannya itu yang ini, click here to import from file. Caranya sama kayak tadi, kita pilih dulu yang icon folder ini yang kecil, terus teman-teman ubah dulu file tab-nya ke Excel. Nanti teman-teman masukin karena dia customer, berarti dia daftar pelanggan. Kalau dia bisa teman-teman oke. Kemudian teman-teman ekstrak datanya. Agak sedikit lama tapi apa-apa ditunggu aja. Nah, lakukan hal yang sama. Pertama kali ini teman-teman hapus dulu nih. Yang
barisan pertama. Barisan pertama teman-teman pilih dulu yang nomornya ini, no. Terus teman-teman klik kanan, kemudian di delete. Jadi nanti satu baris kanan itu akan terhapus. Kita mau masukin punya Mr. Chan, Mrs. Diana, dan Mr. Prong. Lalu yang berikutnya adalah kita search kolom datanya itu disamain lagi nih. Terus teman-teman pilih aja. Nomor itu adalah customer number, no, customer no. Nama pelanggan itu adalah customer name. Mata uang itu ada currency. Kalau misalkan nggak ada di sini, teman-teman bisa diturunin ke bawah pelan-pelan. Jangan di scroll, pelan-pelan aja teman-teman cari currency. Currency, bisa kayak tadi USD-nya itu di define itu dolar aja. Selalu oke. Terus saldo awal itu adalah opening balance. Sama kayak tadi, kalau misalkan nggak ada, teman-teman pilih ke bawah aja, teman-teman cari pelan-pelan opening balance. Terus number faktur itu adalah invoice number. Teman-teman cari ke bawah invoice number. Invoice number OB. Terus saldo per tanggal. Saldo per tanggal ini nanti teman-teman pilih aja saldo per tanggal itu as of balance. As of balance. Nah, ini ada satu, sorry, ketutup. Nah, ada tipe pelanggan. Tipe pelanggan itu disesuaikan aja jadi customer type. Customer type. Nah, nanti define tool-nya general aja. Karena tadi kita nggak masukin apa-apa di customer type, jadi define tool-nya general aja. Pastiin kalau udah semua yang tadi baris pertama udah dihapus, ini sudah terisi semua dengan benar. Kalau sudah, bisa teman-teman pilih yang ini di checklist. Yang kecil ini, add opening balance if number. Itu teman-teman bisa checklist. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa import datanya. Jadi akan ada informasi kayak gini, lalu klik OK. Jadi masuk sendiri. Sesuai dengan yang sudah kita pernah coba di kelas. Jadi ada customer number, namanya siapa, currency-nya, as of-nya benar, terus kemudian opening balance-nya ada, teks 1, teks 2-nya nggak perlu diisi, type-nya itu general, dan terms itu adalah COD. Kalau sudah, bisa teman-teman next ke berikutnya. Kita mau masukin data pemasok atau vendor. Sama aja kayak tadi, teman-teman pilih yang biru ini. Terus nanti teman-teman pilih icon ini, yang folder. Kemudian ubah ini jadi Excel. Lalu masukin daftar pemasok. Kemudian pilih open. Nanti tunggu sebentar. Nanti teman-teman pencet yang extract data. Jadi tunggu sampai dia muncul di variable source-nya. Nah, kalau sudah, sama kayak tadi, yang paling atas ini teman-teman bisa hapus, klik kanan, lalu delete. Nah, terus yang ini bisa teman-teman isi sama kayak tadi caranya. Number berarti ada vendor number, nama ada vendor name. Saldo hutang itu teman-teman sesuaikan aja jadi opening balance. Mencari ke bawah opening balance. Opening balance. Nomor faktur itu sama aja kayak tadi, invoice number OB. Nomor OB. Tanggal saldo hutang itu tamain aja jadi as of balance kayak tadi. Terus mata uang juga teman-teman samain jadi currency. Jadi muncul kolom kayak gini, terus define tool-nya teman-teman sesuai jadi dolar. Kalau sudah sama kayak tadi, ini tolong dicentang. Yang add opening balance if number itu dicentang.
Terus kalau udah pastiin tadi udah dihapus, ini juga sudah benar terisi, kemudian kita import datanya. Jadi pilih oke. Jadi muncul tuh, sama aja kayak kemarin kita input manual, vendor numbernya, namanya, currency as of itu biarin aja, opening balance itu juga kemarin sudah sempat saya singgung, kalau misalkan ada diisi, kalau misalkan enggak dibiarin aja, 0. Terus teks 1, teks 2-nya juga nggak usah diisi, langsung itu COD. Untuk perusahaan jasa, karena dia perusahaan jasa, dia cukup 9 step, jadi selesai. Kalau misalkan sudah selesai, teman-teman bisa pilih last, lalu finish. Nah, untuk input jurnalnya akan dijelaskan dalam video lain. Terima kasih.